Di perjalanan solo riding Poseng 360 Borneo ini, di video sebelumnya kita mulai perjalanan dari Jakarta Barat menuju ke Semarang. Kita melewati jalur Pantura dan sekalian melakukan tes konsumsi bahan bakar. Kita juga menyeberang dari Semarang menuju ke Pontianak selama 40 jam ternyata. Sekarang kita sudah resmi mendarat di Pontianak dan akan mulai perjalanan solo riding Poseng 360 Borneo 3 negara ini. Nah, Sobat Utility Lubricants, saatnya kita keluar ya dari kapal DLU ini. Ya, belok ya Pak. Ya Pak. Oke. Makasih ya Pak. Yuk. Siap Pak. Makasih Pak. Ayo Pak. Welcome to Pontianak ya, Sobat Utility Lubricants. Kita udah nyampe di Pontianak. Inilah Pontianak. Tuh. Untuk total trip kita kemarin kita akan reset ya. Kayaknya belum di reset deh. Ya, Sobat Utility Lubricants. Kita akan reset trip B kita. Ya. 519 kilo dari Jakarta Semarang. Oke, nah kita akan lihat total trip kita nanti berapa ya. Wow, welcome to Pontianak. Sekarang kita akan cus ngopi dulu karena ini hujan ya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants dari Pontianak. Dari Jakarta. Ini berdua aja Mas? Iya Mas. Oh, yang tadi di kapal ya? Di sini kita ketemu Om Vespa dari Jawa dan Sumatera. Kita ngobrol sebentar karena nanti kita ketemu lagi di Tugu Katulistiwa ya. Sambil kita pasang mantel karena hujan coy. Wah, baru mendarat dah hujan. Nanti belok kiri Mas. Belok kiri ya? Pas dekat pintu rambut itu belok kiri. Makasih ya Pak. Ayo. Nah, inilah Fajar Bahari 5 di Pelabuhan Pontianak. Ini nggak tahu nih arahnya kemana ya. Welcome to Pontianak. Oke, kita udah resmi di Pontianak ya Sobat Utility Lubricants. Akhirnya gue menginjakkan kaki di Kalimantan ya, Borneo ya. Sorry ini suaranya agak noise karena hujan, gue nggak bisa nyalakin kabel mic. Kita mulai perjalanan 360 Borneo ini dari kota Pontianak ya. Luar biasa. Ini first time gue menginjakan kaki ke Kalimantan ya, di Pulau Kalimantan, dan pertama kalinya di Pontianak mendarat. Jadi gue agak-agak excited banget nih. Inilah Pulau Kalimantan yang selama ini gue cuma lihat di atlas dan di maps. Wow, luar biasa, gue bisa punya kesempatan riding di Pulau Kalimantan. Sekarang kita akan menuju ke salah satu cafe dan kita akan ketemu rider Borneo yang dikenalin Om Andra Bells, yaitu Om Yardi. Jadi kita akan tanya-tanya seputar masuk Malaysia nih cemana ya. Siap, kenal Angga Bang? Siap. Ya, baru darat ini kapalnya. Kapal DLU dari Semarang. Iya mau paling nggak tahu nanti kalau langsung ini ngopi dulu sama teman-teman. Ayo Bang, mari. Yuk. Pak. Ini tadinya gue mau ngopi di Kopi Asyang ya. Asyang apa Aming lah di situ. Jadi karena tempatnya penuh, gue geser ke warkop lain nih karena Om Yardi nggak di situ. Nah kita ngopi di warkop Sumber Segar Kota Pontianak. Warkopnya para rider. Aku nih suruh cakap Melayu nih pandai sikit-sikit cara nonton pen kan. Ini Pontianak ini cakap Melayu. Tapi diam-diamnya. Itulah kita sebabnya nonton pen. Tak masuk mana bisa pergi. Inilah Om Yardi, kita dah jumpa Om Yardi ini di Pontianak. Aku sikit-sikit belajar bahasa Melayu nih dari Upin Ipin, soalnya di Pontianak ini bahasa Melayu.
Nah, saatnya kita ngobrol pasal cemana masuk border. Karena dokumen gua tuh udah gua bawa lengkap ya, kayak karnet, SIM internasional, paspor, SIM Indonesia. Jadi gua tinggal tanya-tanya caranya gimana biar aman di Malaysia, Brunei, serta 360. Om Yardi yang arahin gua semuanya sampai kembali ke Pontianak nih. Inilah Om Yardi. Jangan tanya beliau udah berapa kali 360 atau riding di Kalimantan ini ya. Termasuk Malaysia, Brunei, Sabah itu udah tempat mainnya beliau nih. Jadi pas banget kita konsultasi sama beliau. Siap. Siap. Kamu sehat lagi ke sini ya. Assalamualaikum. Siap Om. Barang-barang udah aman semua ikatannya. Insya Allah aman. Siap. Waduh. Nah Sobat Titik Lubrikan, sekarang kita mau diajak Om Yardi ya. Beliau ini sepuhnya, salah satu sepuhnya untuk Borneo, termasuk Malaysia, Brunei. Kita banyak sowan ya, karena ini first time gua masuk border Malaysia, Brunei, dan 360 Borneo ini ya. Kita tuh harus bener-bener prepare mateng ya, karena kita masuk negara orang ini kita harus tahu hal boleh dan tidak bolehnya tuh apa. Nah, kebetulan beliau inilah yang menjadi salah satu orang yang bisa kita tanyai habis-habisan ya mengenai ini Sungai Kapuas dan jembatannya ya. Nah, kita akhirnya bisa lewat sini bareng Om Yardi, luar biasa. Beliau yang menunjukkan jalannya, jadi gue nggak pakai maps lagi. Kita akhirnya bisa lewat di Pontianak ini. Kita sekarang mau rencana ke Tugu 0 km Pontianak ya perjalanannya nih. Awak datang kami sambo di Istana Kesultanan Pontianak. Setelah ngopi, kita langsung diajak menuju ke tempat pertama sama Om Yardi, yaitu di Tugu Katulistiwa. Wah, akhirnya gue bisa juga nih main ke Tugu Katulistiwa yang ada di Pontianak. Dan kita akan tengok-tengok sikit mana Tugu Katulistiwa tuh ya. Sobat Titik Lubricants, inilah Tugu 0 km Pontianak ya. Jadi kita akan mampir ke sini. Wow, welcome to Monumen Tugu Katulistiwa. Oke, inilah dia. Akhirnya gue bisa ke sini ya. Dan diletakkan di tengah bumi utara dan selatan oleh International Geography Belanda ya. Di sini kita sekalian makan siang ya. Habis itu kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Yo Om, keraton. Goodbye Tugu kilometer Pontianak. Kita akan menuju ke keraton ya, Keraton Pontianak. Oke. Hah? Nak ke Brunei, Malaysia. Semangat Siap. Ada tapi mau jalan ini. Di dalam. Susah ngambilnya.
Ini adik-adik pada minta stiker ya. Nah, padahal gua nggak tahu nyimpennya di mana tuh. Nah, kita kasih beberapa buat kenang-kenangan supaya ada di Pontianak lah stiker kita kan. Karena sebelumnya gua nggak pernah buat stiker, khusus 360 Borneo aja ini gua buat stiker ya. Nah, Sobat Titik Lubricants, inilah kawasan Masjid Istana Kadriah ya, yang ada di Pontianak. Nah, seperti ya jalanannya ya, seperti inilah ya. Kesultanan Kadriah Pontianak. Wow, mirip Maimun ya, Istana Maimun ya, struktur bangunannya ya. Karena sama-sama Melayu mungkin ya. Nah, ini kan kayaknya beliau ini Melayu juga, dan Sultan Maimun itu Sultanan Melayu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Titik Lubricants, inilah jejak sejarah dari Kesultanan Pontianak ya. Dan di sini ada bekas-bekas meriamnya. Nah, inilah jejak sejarah di Pontianak ini. Awal mulanya Kesultanan Melayu ya kayaknya di sini tuh. Kesultanan Islam ya. Nah, inilah sejarahnya, kerajaan pertamanya. Akhirnya kita bisa sampai sini dan melihat benda-benda peninggalannya. Luar biasa. Yuk, Pak. Nah, Sobat Titik Lubricants, selamat tinggal ya, Kesultanan Kadriah. Kita mau belok mana kita, Om? Lurus. Ini harusnya kamu ambil gini nih. Harusnya nanti aja lah pulang. Nanti aja lah pulang dari Mana? balik ke sini lagi. Ini kan soalnya nih gerbangnya, gerbang Keraton. Nah, Sobat Titik Lubricants, inilah macetnya Pontianak ya tuh. Padahal udah dibuatin 2 jembatan tapi tetap macet. Akhirnya kita bisa lihat macetnya juga ya. Sobat Titik Lubricants, berakhirlah petualangan kita di kota Pontianak ya dengan Om Yardi. Kita akan rest dulu dengan beliau ya, tempat beliau. Nah, kita akan istirahat. Tetap stay bersama gue Angga Day dan WTT Lubricants Indonesia dari Pontianak. Besok kita akan geser ke Singkawang. Nah, Sobat WTT Lubricants, kita sekarang dari Pontianak mau OTW ke Singkawang dan Sambas ya. Kita pamitan dulu dengan Om Yardi. Oke. Om, makasih ya Om ya. Maaf aku udah ngerepotin nih Om. Selama di sini. Semoga kita nanti kita jumpa lagi habis dari 360 Borneo. Siap. Thank you banget ya Om. Nah, Sobat WTT Lubricants, pagi ini dari kota Pontianak kita akan menuju ke Singkawang ya dan ke arah Sambas. Pagi ini gerimis ya. Dan kita akan kembali lagi setelah kita selesai melakukan 360 Borneo ke sini, karena kita akan nyebrang lagi ke arah Jawa dari sini ya. Nah, goodbye Pontianak ya. Kita akan kembali lagi di next setelah kita selesai ya. Tetap stay bersama gue Angga Day dan WTT Lubricants. Nanti kita akan lihat trip kita berapa nyampe Singkawang dan Sambas ya di hari kelima ini kalau nggak salah. Kelima ya, bener. Kita akan lihat karena kita keliling-keliling Pontianak tuh sekitar 30 kiloan ya. Tetap stay bersama gue Angga Day dan WTT Lubricants dari kota Pontianak. Ini kira-kira kayak gini lah ya view dari Pontianak menuju ke Singkawang. Mirip-mirip lintas timur Sumatera sih kalau gua rasa.
tadi waktu beberapa puluh kilo lepas kota Pontianak, 50 atau 90 kilo lah. Tiba-tiba kampas rem gua terbang ya. Baru pertama kali gua ngalamin kampas rem terbang dan hilang. Padahal motor ini udah gua prepare secara matang ya. Selama 3 bulan penuh gua trial and error. Tapi itulah, kita pun udah prepare, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti di jalanan. Untungnya gue selalu bawa kampas rem cadangan di tas gua. Walaupun itu bekas arah Timor Leste kemarin, tapi masih bisa dipakai sekitar 1.500 sampai 2.000 kilo lah. Tapi setelah di Singkawang nanti kita akan cari kampas rem yang baru. Nah sobat BTT Lubricants, sekarang kita udah di Kabupaten Mempawah ya. Kita mau lanjut karena Singkawang tuh masih 100 km lagi ke arah sana. Kita akan cus terus. Nah sobat BTT Lubricants, kita ada di Sungai Pinyuh ya. Jadi ini gua flashback nih kayak di Bagan Batu ya, mirip atau mungkin daerah-daerah Sumatera situ ya, mirip-mirip kayak gini nih tempatnya. Wow. Kita sekarang ke arah Mempawah ini. Masih 95 kilo lagi ya dari sini. Welcome to Sungai Pinyuh. Selamat datang di Mempawah, Kota Bestari. Wow, akhirnya kita sampai. Apakah ini Kota Mempawah? Ya, kita akan segera tahu kalau kita jalan ya. Kecuali kita berhenti terus putar balik. Nah, Kota Mempawah ya. Nah, ini Masjid Agung ya. Nanti kita di sana aja, namanya apa namanya? Di Singkawang aja, berhenti di Masjid Agung ya. Nah, sekarang kita ada di Kota Mempawah. Oke. Wow, luar biasa, keren banget ya masjidnya ya. Tetap stay bersama gua Angga Dei dan BTT Lubricants dari Kota Mempawah. Kecelakaan yang masuk TV itu, kalau nggak salah di Mempawah sini nih. Nah, hati-hati ya, karena memang jalan konturnya tuh tadi agak danger. Nah, kalau habis Kota Mempawah ke arah Singkawang tuh kayaknya gue pernah lihat tuh ya di Trans 7 kalau nggak salah dulu tuh. Karena itu konturnya sih yang buat rawan kecelakaan tuh. Nah, ini di daerah-daerah mana ini? Ternyata bener ya, tempat ini tuh yang tadi rawan kecelakaan. Dan gua cuma lihat sekali doang cuplikannya di Trans 7 sebelum 360 Borneo ini. Karena gue juga survei beberapa tempat yang kira-kira harus kita hati-hati. Jadi sekejap mata gue lihat, sekejap mata juga gue langsung teringat tempat ini. Nah, tetap hati-hati dimanapun selain di tempat ini, kita juga harus selalu hati-hati tentunya kan. Selamat jalan Kabupaten Mempawah. Nah, ini kita udah masuk kabupaten mana ya? Nanti kita lihat ya. Nah, sobat BTT Lubricants, kita ini di sini nih dekat banget sama laut ya. Di belakang tuh itu tuh laut ya, di belakang sana ya. Jadi tuh lautnya tuh.
Kelihatan ya? Wow. Ya, tipikal-tipikal laut sini lah ya. Tuh. Dan ini kayaknya tempat wisata juga ya. Desa Panimbung ya. Nah, Sobat BTT Lubricants, kita melewati monumen nih tanpa tulisan ya. Tapi tadi terakhir tuh Sungai Kunyit. Nah, Sungai Raya ini sekarang udah kecamatan Sungai Raya. Nah, kita masuk di Sungai Raya nih. Di sini kita sudah dekat dengan kota Singkawang ya. Dan di next episode kita akan explore sedikit kota Singkawang sambil menuju ke arah Sambas. Maaf kalau videonya agak membosankan, tapi kira-kira kayak ginilah jalanan Kalimantan supaya kita ada gambaran kalau belum pernah ke sana ya. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants di sesi solo riding Poseng 360 Borneo 3 negara. Sobat BTT Lubricants, inilah pintu masuk menuju ke kota Singkawang ya.